Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pandeglang 13 beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Pandeglang 13 yang saya hormati serta saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas izinnya dari Ibu Kepala Sekolah kepada saya untuk bisa melaksanakan diseminasi ini. Dan juga terima kasih karena Ibu dan Bapak rekan guru bersedia hadir dan mengikuti diseminasi saya ini. Ibu dan Bapak, diseminasi ini adalah serangkaian tugas akhir saya dalam rangka penyelesaian pembelajaran modul 1. Setelah modul 1 sampai modul 4, ini adalah ujungnya, tugas akhirnya dari modul 1. Dan pada diseminasi ini saya mohon kerjasamanya serta masukan-masukannya dari Ibu Kepala serta dari rekan-rekan guru semua. Semoga diseminasi ini juga memberikan manfaat selain untuk diri saya, juga bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan bisa kita terapkan bersama di sekolah kita. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini, Ibu dan Bapak, yang harus kita tekankan, kita munculkan dari dalam jiwa anak. Budaya positif dalam mendidik adalah pendekatan yang mengutamakan penguatan positif, pengembangan diri, dan pembentukan karakter yang baik pada anak. Jadi kita tidak terfokus kepada tujuan kita nilai 100, tapi bagaimana menanamkan budaya positif ini di dalam pribadi anak. Ibu dan Bapak, konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal ini akan kita bahas semua konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang didasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai metode dalam proses pembelajaran, yang menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, karakter belajar yang jadi tujuan pembelajaran kita sekarang. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita merasa guru itu adalah pengontrol murid. Segala sesuatunya kita kontrol. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selama ini kita meyakini kalau semua dorongan positif yang kita berikan ke anak pasti masuk ke anak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini paradigma yang selama ini kita miliki, bahwa dengan kita membuat anak merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter mereka. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita merasa dewasa, kita merasa orang tua, kita merasa di sini adalah guru. Terkadang kita memaksakan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tanpa kita menyadari apa sih sebenarnya yang mereka rasakan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada respon tentang dunia yang berupa stimulus, ada teori kontrol dunia. Sangat berbeda. Di sini pada realitasnya kebutuhannya sama. Kita berpikirnya sama, semua anak sama, padahal karakteristiknya sangat berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak mungkin semua anak memiliki pola pikir yang sama. Kita juga guru pasti memiliki persepsi yang berbeda tentang segala sesuatu. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kita hanya melihat sebuah kesalahannya tanpa kita memikirkan awal
awalnya atau alasannya kenapa sih sampai anak ini seperti ini. Harusnya kita lihat tujuan mereka melakukan itu apa. Sebenarnya apa sih yang ingin mereka tunjukkan ke kita dengan melakukan sesuatu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita merasa kita dikendalikan oleh orang lain. Anak dikendalikan oleh kita. Sebenarnya hanya kita sendiri, diri kita sendiri yang mempunyai kontrol atas diri kita. Karena kita yang tahu apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita rasakan. Nah, kita berusaha menanamkan ke anak untuk bisa mengontrol dirinya. Mereka ingin jadi apa, ingin seperti apa. Terus pikiran bisa mengontrol orang lain. Padahal kita merasa buat ini maaf ibu, ada sebagian orang merasa pemimpin. Dia menerapkan, wah ini pemimpin loh, lu harus ikutin ngomong. Ada orang seperti itu. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang. Bisa jadi di depan kita mereka mengikuti apa yang kita ucapkan, tapi ternyata di dalam hatinya mereka punya keinginan yang lain, yang tidak sesuai dengan pikiran mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Anak misalnya tidak suka sekolah, kita bujuk ternyata gagal. Akhirnya kita kasih kayak semacam ancaman. Kamu kalau nggak sekolah nanti begini, kamu kalau nggak ngelakuin nanti begini. Padahal harus ada kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan cara apa nih? Kamu maunya apa nih? Dikasih pilihan. Model berpikir menang dan kalah dengan berbeda dengan model berpikir menang-menang. Lah, menang los, menang no. Harusnya kita terapkan ke anak berusaha untuk menang, harus menang. Walaupun itu bukan sebuah penekanan, tapi tanamkan. Jadi dengan mereka ada keinginan menang, mereka akan berusaha sebaik mungkin. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selama ini kita melihat anak disiplin, tapi pada saat entah itu guru yang lain, entah itu di tempat yang lain, mereka tidak melakukan. Berarti itu tidak tertanam di dalam hatinya, dalam dirinya. Itu hanya sebuah keharusan mereka menganggapnya, bukan oh iya saya harus begini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward atau ancaman. Jadi bagaimana nih caranya supaya anak tetap disiplin dalam pantauan siapapun, dalam keadaan apapun dan dimanapun. Jadi tidak terpengaruh kalau ada hadiah mereka baru disiplin, karena takut dihukum mereka baru disiplin. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang keluar dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena orang lain. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bisa kita sepakati di kelas, Bu. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita buat keyakinan di kelas kita. Kalau selama ini di kelas kita ada kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini biasanya masih ada yang tidak dilakukan oleh anak. Tapi kalau kita sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas, nanti anak itu akan dengan sendirinya yakin melakukan itu, bahwa kalau dilakukan itu melanggar keyakinan kelas. Sebagai contoh, saya sudah membuat dengan anak-anak itu keyakinan misalnya salah satunya disiplin, jujur, sopan, dan saling menghormati sesama teman. Jadi anak yakin mereka harus melakukan hal itu. Profil pelajar Pancasila, contoh nilai kebajikan atau institusi. Profil Pancasila ini yang kita harapkan dimiliki oleh semua anak, Ibu. Tujuan dasar kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan bebas, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan
bernalar kritis. Aigo Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini contoh nilai-nilai kebajikan. Keterampilan hidup, skill yang harus dimiliki, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Kita tidak muluk-muluk semua ini dimiliki oleh karakter anak kita ya Bu. Minimal ada 1 atau 2 poin yang harus benar-benar tertanam di diri mereka. Kebutuhan dasar manusia sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Kita harus menanamkan bahwa disiplin itu, budaya positif itu adalah kebutuhan, harus dimiliki. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, butuh cinta dan kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan, dan butuh power. Kita semua membutuhkan ini ya Bu. Siapa yang tidak membutuhkan 5 ini? Kita jujur pada diri kita semua butuh ini ya. Sangat butuh bertahan untuk hidup dalam kondisi apapun. Sangat butuh cinta dan kasih sayang, pengakuan. Sangat butuh kebebasan. Kita tidak mau terikat oleh orang lain atau terikat oleh sesuatu yang tidak nyaman untuk kita. Kesenangan, kita pengen menjalani hari-hari itu dengan bahagia, dengan senang. Power untuk mengendalikan diri kita, dan kita juga pengen bisa mengendalikan keadaan. Supaya tidak ngantuk Bu, kita speaking dulu ya. Maka silakan berdiri, kita speaking dulu biar nggak ngantuk. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Segala sesuatu manusia melakukan itu
Biasanya ada motivasinya, ada tujuannya, ada harapan yang ingin dicapai. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena takut dihukum sama guru, anak akhirnya mau tidak mau mereka melaksanakan karena takut nanti dihukum, mereka tidak nyaman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya ada hadiah. Kalau kelas 1 nanti ibu kasih bintang ya, yang penting kalian mau nulis. Itu ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, dari dalam diri sendiri bu, dari hati, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya ini ingin menjadi anak baik loh, makanya saya harus rajin belajar, saya harus disiplin supaya saya jadi anak teladan. Itu yang dari dalam diri mereka. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Berbeda yaitu 3 hal ini. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana. Kalau hukuman tidak terencana bu ya, tiba-tiba spontan. Kalau konsekuensi terencana, disepakati, yang seperti saya bilang tadi, ada kesepakatan kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensinya nih. Kalau gua ngelakuin nanti sama bu guru disuruh ini. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi hanya aja kita pantau nih, mulai sedikit sama kita anak melenceng. Tapi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana kita menumbuhkan rasa anak, oh iya saya ini salah. Proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita ada bicara, oh iya salahnya ini, terus harus gimana ya yang perbaikinya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada contoh-contoh tindakan guru. Apakah itu termasuk hukuman? Apakah termasuk konsekuensi? Apakah termasuk ini? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi bu? Mencatat 100 kalau terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena itu dia sama kita. Kamu karena terlambat, kamu catat 100 kali. Lari mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Hukuman, konsekuensi. Kalau ini sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Kalau yang ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, karena itu kan dia yang lupain, ya otomatis kamu yang bersihin, gitu kan? Murid disuruh membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Mengganti sapu yang patah karena sapu dimainkan sampai patah. Konsekuensi. Iya. Ini ya. Konsekuensi hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi yang seperti tadi, menumpahkan air, konsekuensinya membersihkan. Tapi kalau hukuman ada perasaan tidak nyaman karena dipaksakan, membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman bu biasanya anak itu mendalam di hati, dia akan ingat terus, biasanya menjadi sebuah kenangan. Tapi konsekuensi, karena di situ sudah kita sepakati awalnya tidak terlalu mendalam bu, karena sudah perjanjian sebelumnya. Anak membenci kedisiplinan.
Kalau ini anak menghargai, dia jadi benci. Seperti sistem pendidikan militer. Kok kalau militer amat dipaksakan amat nih, tidak memikirkan kondisi saya, bisa jadi anak terlambat karena ada benar-benar hal yang mendesak. Paksaan, kalau hukuman dipaksakan, tapi kalau konsekuensi ada tanggapan, kesepakatan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di sini cenderung kita suka melihat, Bu pernah melihat ya, karena dihukum anak ada yang sampai bunuh diri karena sakit. Jadi sebuah apa ya? Jadi tekanan mental. Tapi kalau dengan karena itu konsekuensi, jadi ke anak akan paham, oh iya, kita sudah sepakat. Anak konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, akhirnya dia bohong. Kalau yang ini, anak belajar mematuhi peraturan karena sudah sepakat akan ada hukuman kalau dia tidak melaksanakan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak. Ini Bu, dampak akhirnya dari sebuah hukuman. Rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, berujung pada dendam. Ada di TV terakhir kejadian guru dibacok karena diperingatkan oleh guru. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hampir sama Bu ya kalau konsekuensi, tapi tidak permanen, cepat hilang. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita sudah ada di posisi apa nih Bu selama ini? Kita sudah ada di posisi mana nih Bu? Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau atau monitor, atau sebagai manajer selama ini yang kita lakukan. Kita akan bahas satu-satu. Ini 5 posisi kontrol. Silakan disimak. Pertama adalah posisi sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah sibuk. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di sini kita lihat reaksi anak yang saat diperlakukan seperti itu. Memang dia mengikuti, melaksanakan, tapi kita sudah bisa tahu dari mukanya saja anak itu ngerasanya apa? Ngerasa marah. Entah apa yang ada di hatinya. Ada kemungkinan dendam dan akan bersifat agresif karena merasa sama guru dipermalukan, keliling lapangan itu kan nanti dilihat oleh orang lain. Jadi kalau kita dalam posisi penghukum, kemungkinan anak ke kita itu akan seperti ini, Bu. Mudah-mudahan kita tidak dalam posisi ini ya, Bu ya. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren,
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bikin perasaan ya Bu, bikin baper ke anak. Jadi kita menunjukkan saya ini lemah loh, saya ini teraniaya kalau kamu begitu. Jadi dia benar-benar merasa bersalah, rendah diri. Bisa jadi dia menjauh dari kita karena rasa takut melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Mungkin secara tidak sadar kita sering kayak begini ya Bu ya, karena berusaha membuat nyaman anak. Tapi ada sisi negatifnya Bu. Anak akan ada kemungkinan dia melakukan hal yang sama. Lah guru itu marah, nggak akrab gitu. Jadi ada kemungkinan mereka melakukan lagi. Kalau kita ada di posisi ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Hasilnya dari sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kita ingatkan dulu anak tentang peraturan yang ada, kemudian kita membuat anak tahu apa kesalahan mereka. Dan ada konsekuensi karena dia tahu sudah melanggar aturan. Posisi yang terakhir Bu.
sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu Posisi kita sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kita tanyakan keyakinan kelas yang ada di sekolah, yang ada di kelas, apakah mereka merasa melanggar. Kalau mereka sudah merasa melanggar, kita bicarakan dengan anak, gimana nih supaya tidak terjadi lagi. Yang tadi seperti contohkan dalam video, diajak berbicara kira-kira apa. Oh iya, jangan lupa nyetel. Jadi harus diingetin sama siapa. Ya Ibu dan Bapak, menurut Ibu dan Bapak, di antara 5 itu kita sudah di posisi yang mana Bu? Lebih baik kita di posisi yang mana? Sebagai penghukum, pemantau, terus membuat rasa bersalah atau manajer? Sebagai manajer Bu, sebaiknya kita sebagai manajer. Jadi kita tidak mengatur, tidak menghukum, tapi kita membuat anak menyadari sendiri kesalahannya dan membuat anak berpikir, oh iya saya harus apa nih. Jadi membimbing anak untuk bertanggung jawab, tapi juga membimbing anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka dapatkan. 5 posisi kontrol. Di sini motivasinya biasanya perbuatan guru, ada yang gagal, ada yang berhasil. Kontrol dari luar, ada yang kontrol diri. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Di sini kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa karena kamu sudah begini. Itu kontrol dari luar yang akhirnya anak gagal, yang ada rasa dendam. Tapi sebagai teman membuat alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Kalau di sini identitas keberhasilannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini yang harus kita coba lakukan Bu. Kalau kita sebagai pengukur, biasanya kita bicaranya seperti ini, menunjuk-nunjuk, membentak kadang ya Bu ya. Tapi kita sebenarnya harus berusaha begini Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebab dan akibatnya dan pencegahannya. Berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasain kamu nanti. Biasanya yang secara tidak sadar kita ucapkan ya Bu. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya ucapannya, kamu seharusnya sudah tahu. Capek loh Ibu ngomongin kalian terus. Terus terang saya juga sering Bu. Ibu ngomong gitu deh. Nah, seharusnya
emosi, kita baru bisa ngomong begini ya Bu, yang ada langsung emosi. Hasilnya anak kadang memberontak atau menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Biasanya kayak seperti anak misalnya ribut, kamu kenapa ribut? Si itunya Bu, si itunya Bu, mengganggu saya, mukul saya, karena dia takut dihukum. Kalau benar merasa bersalah, biasanya menyangkal, berbohong juga. Kalau sebagai teman, biasanya anak ketergantungan, terbiasa lah si ibunya gitu marah. Tapi kalau kita sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadi anak. Anak akan tertanam dalam dirinya. Kemudian kaitannya dengan dunia. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid tidak akan terlalu menghargai kita kalau kita terlalu sering menghukum. Mereka akan memberontak justru. Kalau membuat rasa bersalah, murid akan menganggap guru itu sebagai dunia yang berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting, karena bisa jadi teman ngobrol juga buat anak. Kalau sebagai teman, kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru dalam bentuk peraturan dan hukum. Kalau sebagai manajer, guru meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau kita sebagai manajer, anak juga akan tertanam dalam dirinya nilai positif. Murid berkata, nanti kalau sudah dihukum, biarkan saja, nanti juga Bu Guru marah-marah lagi. Biasanya begitu ya Bu ya. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ya Bu maaf, iya maaf. Biasanya anak jadi lemah, tapi tidak nempel gitu di hatinya. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, tapi kok marah, kok begitu? Katanya kita teman. Biasa anak akan berpikirnya seperti itu Bu. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Jadi segala sesuatunya dilakukan karena dia dipantau. Kalau sebagai manajer, bagaimana Bu ya caranya supaya saya bisa memperbaiki keadaan? Misalnya dia berantem, gimana ya Bu? Biar kita nggak ribut lagi. Jadi dia tahu harus berbuat apa. Dampaknya pada murid, kalau dihukum ada kemungkinan mengulangi kesalahan. Lah dihukum lagi gitu doang. Biasanya anak berpikir seperti itu, merasa rendah diri. Karena dia merasa bersalah, akhirnya dia rendah diri. Kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Biasanya nanti kalau kamu dapat ranking 1, nanti Ibu kasih hadiah ini. Jadi motivasinya fokus dia hanya itu, hadiah. Biasanya kita anak akan evaluasi diri Bu, menilai kesalahan saya apa, kekurangan saya apa, saya harus gimana memperbaikinya. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa dengan kamu. Yang mengatakannya adalah orang yang merasa bersalah, yang membuat orang merasa bersalah. Biasanya diucapkan oleh pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya dengan benar. Diucapkan oleh seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi Ibu. Ayo, kan kita teman. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi anak harus memikirkan caranya menyelesaikan masalah. Kamu selalu yang paling terakhir nih. Dan kamu jangan pulang dulu. Kalau belum beres nggak boleh pulang. Saya juga suka begitu Bu, kadang-kadang. Karena anaknya suka ngalen. Saya sebagai penghukum, sebenarnya tidak baik Bu, harusnya sebagai manajer. Nah ini, bergerak di antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak melakukan itu, saya akan memberikan hukuman untuk membuat itu diberi hukuman itu tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nanti itu akan memberi dampak positif kepada keduanya Bu. Dan akan ada solusi terbaik. Penerapan segitiga
segitiga restitusi. Untuk menanamkan budaya positif itu Bu, kita harus memahami ini, penerapan segitiga restitusi. Kita simak sebentar Bu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak, dalam video tadi adalah penerapan segitiga restitusi. Saat anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan ini dulu Pak. Tidak langsung menghakimi dan tidak langsung memberikan hukuman. Tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Guru yang tadi, itu untuk menstabilkan identitasnya. Iya, kamu pasti bangga ya untuk mempertahankan harga diri kamu. Wajar kamu begitu. Bapak juga pernah kok seperti itu, namanya manusia pernah salah. Itu menstabilkan identitas. Jadi supaya anak tidak merasa paling bersalah. Tindakan yang kedua adalah validasi kebutuhan, kesalahan. Kamu tentu punya alasan kenapa sampai kamu melakukan hal itu. Tidak mungkin kamu tiba-tiba begitu. Jadi harus ada validasinya Bu, kebenarannya. Kebenaran dari alasan mereka untuk melakukan itu. Cara yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati dan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Kalau anak sudah bisa memahami, oh iya saya marah, saya melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk tidak mudah marah. Nah, kemudian setelah anak sudah memahami ini Bu, mereka akan bisa diajak bicara, bisa akan mengetahui, oh iya harus seperti apa nih saya selanjutnya, karena saya sudah melanggar keyakinan yang saya buat sendiri. Untuk
terhadap dirinya. Ini fungsi dari menstabilkan identitas. Ini contoh-contoh pernyataannya Ibu dan Bapak. Masing-masing guru pasti berbeda kalimat penyampaiannya. Ini hanya contoh saja. Berbuat salah itu wajar, manusiawi. Ibu juga pernah kok seperti ini. Siapa yang salah, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bapak tidak peduli mau siapa yang salah atau benar. Tapi kita cari pemecahan masalah ini. Tapi tidak terbatas Bu, masing-masing kreasi sendiri saja. Bagaimana nih? Kalau kita sudah mengetahui karakter anak, kita bisa menentukan sendiri mau pakai kalimat yang mana. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kenapa mereka sampai begitu ketika melakukan kesalahan itu? Yang mana pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuannya untuk memenuhi basic dasar itu. Guru bisa berkata seperti ini Bu, ini contohnya. Saat kita melakukan tindakan restitusi itu, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan, kenapa? Sebenarnya yang penting buat kamu tuh apa sih? Atau kamu boleh tetap berusaha mempertahankan sikap itu, tapi ada sikap yang lain nggak? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau misalnya anak kalau ribut ya Bu ya, kan bisa, jangan langsung mukul, bisa dengan cara yang lain. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa mengucapkan ini Bu, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai besar apa yang sudah kita sepakati? Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasain ketika kamu melakukan itu? Ketika kamu marah itu kamu rasanya gimana? Nah, Ibu dan Bapak, dari ketiga kegiatan ini, segitiga restitusi ini sangat penting kita kuasai Bapak dan Ibu untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi kita mulai sekarang sebaiknya menghindari posisi-posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau atau teman. Sebaiknya kita ada di posisi sebagai manajer. Dan setiap anak melakukan kesalahan, kita sebaiknya melakukan segitiga restitusi Bu, supaya anak tidak mengulangi kesalahannya, anak tahu kesalahannya, dan bisa melakukan hal untuk memperbaiki kesalahannya. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, silakan Bu. Bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol kepada anak? Bagaimana merubah paradigma? Cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol kepada anak. Cara mengubah yang seperti sudah dijelaskan Bu. Kalau stimulus respon dengan teori kontrol, kita ubah pola pikir kita. Misalnya kebutuhan, selama ini kita berpikir kebutuhan kita sama, kita ubah pola pikir kita dengan berpikir bahwa kebutuhan kita berbeda. Kalau kita selama ini berpikir anak satu kelas itu sama Bu, sama rata, adil, ya, memberikan pembelajaran yang sama, memberikan ini yang sama. Sebenarnya itu tidak Bu, tidak benar Bu. Tapi kita harus menyadari bahwa murid kita itu dari 20 atau 25 itu sangat berbeda Bu. Mulai dari karakteristik, model belajarnya, pemahamannya, kemampuan pemahamannya, kemampuan membacanya atau berhitungnya berbeda Bu. Jadi kita jangan sama ratakan. Mengubah paradigma itu adalah pola pikir Bu. Paradigma itu pola pikir. Jadi kita harus mengubah stimulus respon itu menjadi teori kontrol, merubah pola pikir kita. Ya Bu, gimana Bu? Masih belum jelas? Ada lagi? Silakan.
Ya. Tadi ada pemaparan katanya mengenai hukuman itu sebaiknya tidak dianjurkan ke siswa, sebaiknya kita menjadi manajer untuk siswa. Nah, yang ini saya tanyakan, tetapi ada sebagian orang yang memiliki statement yang menyatakan bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa atau juga bisa membuat mental siswa itu kuat di kemudian hari. Nah, bagaimana Nah, terus apa yang sebaiknya kita lakukan gitu kan? Jika sebagian besar pengajar atau pendidik masih menerapkan hukuman sebagai untuk melatih siswa disiplin gitu, mendisiplinkan siswa gitu. Terima kasih Bu Lela. Ya Bu, benar sekali. Selama ini banyak sekali guru, termasuk saya Bu. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih berpikir dengan hukuman anak akan disiplin. Tapi ternyata mereka hanya disiplin hanya di depan kita. Contoh kecil saat bukan dengan kita gurunya, anak akan tidak disiplin. Misalnya, anak di kelas saat belajar ribut. Tapi kalau dengan wali kelasnya karena mereka pernah dihukum nih, misalnya karena ribut di kelas mereka dihukum. Kalian karena ribut di kelas tidak boleh istirahat. Iya, mereka akhirnya disiplin. Tapi ternyata begitu ganti gurunya atau gurunya tidak masuk digantikan oleh guru yang lain, ternyata mereka tidak disiplin. Jadi sebenarnya Bu, hukuman itu memang membuat disiplin tapi tidak dari hati. Kalau tidak dari hati, tidak dari kesadaran sendiri, rasa disiplin itu akan hilang, tidak akan dia terapkan di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, atau dengan orang yang lain. Tapi kalau sekarang kita berusaha bagaimana kita merubah anak agar nilai disiplin itu tertanam. Tapi bukan disiplin karena terpaksa, karena takut dihukum. Yang seperti itu tadi, kita jangan penghukum, tapi manajer. Saya sering sebelum belajar ini banyak anak dihukum. Misalnya anak tidak mengerjakan PN, dihukum kerjaannya 2 kali lipat. Jadi mereka karena takut, tapi bukan karena merasa ini kok PR, kewajiban harus saya kerjakan. Jadi kita berusaha merubah pola pikir kita dulu. Kita terapkan, jangan kita biasakan lagi menghukum, tapi kita terapkan, tanamkan bagaimana nih caranya. Yaitu seperti tadi dengan segitiga restitusi itu, saat anak melakukan kesalahan, kita ajak bicara. Sebenarnya makanya kita buat dulu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru Ibu, tapi dibuat berdasarkan kesepakatan kita dengan murid. Kesepakatan kelas yang kita buat adalah keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kan masih ada anak, nah paling juga ada konsekuensi, tapi kita buat dalam keyakinan. Kita tekankan ke anak, kamu yakin bisa seperti ini? Kamu yakin mau disiplin? Seperti itu. Ya Bu? Masih kurang? Atau ada lagi? Silakan. Saya cuma nanya ini singkat ya. Apa saja yang termasuk budaya positif di sekolah kita? Apa saja contoh nilai-nilai budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Secara sadar atau tidak kita sadari sebenarnya sudah banyak Bu. Sudah banyak nilai-nilai kebajikan. Seperti contohnya budaya positif di sini, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Secara mungkin tidak rutin, tapi kita sudah rutin ya, ada juta, itu termasuk budaya positif Bu. Hanya sekarang ini kita masih melaksanakan Jumat ibadah itu anak-anak hanya karena instruksi guru, tapi tidak ada kesadaran dari anak bahwa setiap Jumat itu kita tanpa harus disuruh guru sudah harus siap Jumat ibadah. Tapi selama ini kita setiap Jumat setiap pagi masih harus berkoar nyuruh anak ke lapangan. Padahal seharusnya anak sudah menyadari sendiri. Kemudian kita juga pernah menerapkan budaya positif sholat zuhur bersama. Itu sudah budaya positif Bu.
Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kerjasama, mandiri, kreatif. Secara tidak kita sadari, kita sudah, hanya mungkin belum konsisten, masih hanya karena itu tadi dorongan ekstrinsik, belum karena ada dorongan intrinsik. Anak ada yang sudah tepat waktu, tidak kesiangan, anak ada yang sudah rajin ke sekolah, anak ada yang sudah sopan ke gurunya, ada anak yang sudah saling menghormati antar temannya. Pasti ada kan Bu di kelas kita? Pasti, tapi memang selama ini ada yang sudah mungkin tertanam di hati karena nilai, ada yang hanya karena takut ke guru. Jadi banyak Bu sekolah kita Bu, tinggal kita lebih membuat itu sebuah hal yang konsisten. Sudah pasti murid kita tuh gitu. Tapi kan sekarang murid kita kadang Bu, kalau bukan wali kelas juga tidak mau salaman, karena tidak tertanam di hatinya bahwa semua itu guru adalah sama. Masih milih misi, masih melihat oh ya tambah wali kelas saya, masih seperti itu kan Bu. Nah, tapi alhamdulillah di sekolah kita ini nilai semua ini Bu, nilai-nilai kebajikan ini sudah ada, hanya belum konsisten. Entah mungkin Ibu belum merasa atau gimana, tapi yang saya lihat sudah ada, tapi memang belum tertanam karena unsur intrinsik. Bisa kita lihat semua kelas, kalau bukan wali kelasnya yang nungguin pasti rame. Itu karena tidak ada dorongan intrinsik, tapi karena faktor luar, karena faktor gurunya. Gimana Bu? Sudah cukup, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya lagi? Sudah Bu? Kalau misalnya sudah jelas Ibu dan Bapak, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya tentang modul 1 budaya positif yang sudah saya pelajari. Semoga apa yang sampai saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak untuk diterapkan di kelas masing-masing. Dan mari kita bersama-sama setelah ini kita belajar membuat keyakinan kelas untuk kelas kita masing-masing. Kalau selama ini kesepakatan kelas saya yakin sudah ada semua Bu ya di kelas, karena dulu namanya kesepakatan kelas. Sekarang kita ubah kesepakatan itu supaya menjadi keyakinan kelas kita untuk memperbaiki situasi dan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Semoga kalau ini sangat bermanfaat untuk saya Bu dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Nur Aini, dari guru SD Pandeglang 13. Setelah saya mengikuti materi yang disampaikan oleh Bu Ita tentang diskriminasi budaya positif, saya jadi tahu dan paham isi dari materi diskriminasi budaya positif itu. Alhamdulillah, jadi ada pencerahan untuk saya dan guru-guru yang lainnya juga. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.